Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Khairun Nafi'ah, NIM E2019-2192. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Di sini kita perlu tahu terlebih dahulu sejarah berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah. Nah, Abbasiyah nama dinasti kekhalifahan yang berkuasa mulai 749 Masehi hingga 1258 Masehi atau 130 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, ini diambil dari anak moyangnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bin Hashim, paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas al-Subhan dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Nah, pada masa kejayaan intelektual merupakan kewajiban signifikan terkait perkembangan dalam kebudayaan dan peradaban Islam pada abad ke-8 sampai 12. Nah, munculnya dinasti Abbasiyah sering dihubungkan dengan kejatuhan dinasti Umayyah. Dalam satu hal terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dinasti Umayyah terdiri atas orang Arab. Nah, sementara dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional lah. Dinasti Abbasiyah merupakan kejayaan orang baru. Nah, tempat orang hanya menjadi salah satu unsur dari berbagai bangsa yang bentuk kejayaan itu. Nah, sejarah berdiri Khalifah Bani Abbasiyah di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah bagi Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan imperfum bagi Umayyah. Yang notabene korupsi sekuler dan memihak sebagian kelompok, diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Nah, mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke 5. Nah, kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nah, pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi distri administrasi dari tradisi setempat atau Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya. Selanjutnya yaitu pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, kepala negara adalah khalifah yang setidaknya dalam teori memegang semua kekuasaan. Ia dapat melimpahkan otoritas sipilnya kepada orang wazir. Nah, otoritas pengadilan kepada seorang hakim dan otoritas militer kepada seorang jenderal. Pemerintah kepemimpinan secara turun-menurun seperti yang dilakukan pada masa Umayyah yang diikuti oleh dinasti Abbasiyah. Nah, beserta dampak buruknya. Nah, khalifah yang sedang berkuasa akan menunjuk penggantinya, seorang anak atau saudaranya yang menurutnya paling tepat. Nah, khalifah dibantu dan oleh pejabat rumah tangga istana yang bertugas memperkenalkan utusan dan pejabat yang akan mengunjungi khalifah. Selanjutnya yaitu kondisi dalam bidang politik Bani Abbasiyah. Nah, pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Nah, ketika Daulah Abbasiyah
memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam. Nah, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu sangat panjang, berkisar tahun 1329 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, yang dibagi menjadi 5 periode. Nah, yang periode pertama yaitu disebut periode pengaruh Persia pertama. Nah, yang periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat, nah merupakan masa mendekati kemundurannya di dalam sejarah peradaban Islam. Nah, yang kelima ini ada pada periode pertama. Nah, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Kondisi perkembangan Bani Abbasiyah dalam bidang sains atau intelektual. Nah, lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Nah, satu maktab atau kutub dan masjid. Nah, yaitu lembaga pendidikan. Nah, pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan, dan tempat belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Nah, yang kedua yaitu tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, pada umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Kemudian yaitu kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kegiatan perekonomian bertambah maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kekayaan negara bertambah banyak. Meskipun pada umumnya tidak berbeda dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan Bani Umayyah. Nah, pada Khalifah dinasti Abbasiyah yang khususnya pada periode awal sangat menyadari akan pentingnya bidang ekonomi bagi kelangsungan pemerintah. Oleh karena itu, mereka memberi perhatian penuh pada bidang yang satu ini. Nah, upaya untuk memajukan bidang ekonomi ini dimulai dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Baghdad. Nah, Baghdad ini merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Nah, ada beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini disebutkan yaitu ada bidang agama, yaitu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan bahasa. Nah, yang kedua yaitu bidang umum, itu meliputi ilmu filsafat, bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Nah, yang ketiga yaitu ada bidang ekonomi, yang mana meliputi perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan. Yang terakhir yaitu sistem moneter. Setelah ada kemajuan pasti ada kemunduran. Nah, kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, faktor penyebab kemundurannya antara lain yaitu pertama, persaingan antar bangsa. Nah, pada masa ini persaingan antar bangsa pemicu untuk saling berkuasa. Nah, kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Nah, yang kedua yaitu kemerosotan ekonomi. Nah, Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Nah, yang ketiga yaitu konflik agama. Nah, berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada. Nah, yang terakhir yaitu ancaman dari luar. Nah, ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah ini lemah dan hancur. Nah, pertama yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang menelan banyak korban. Nah, yang kedua yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menjadi lemah. Nah, apalagi serangan Hulagukan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah
menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.